Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Di video kali ini kita bakal ngobrolin soal mobil EV, masih mobil EV. Sekarang gue lagi nggak di mobil EV ya, gue lagi naik Xenia gue ini ya. Jadi gue menyimak beberapa komentar sih di beberapa video terakhir. Jadi konten ini mungkin bantu menjawab aja ya. Misal baru-baru ini ada yang nanya yang bilang ya kalau harga REV itu ketinggian. Karena harga REV ini ketinggian, jadi sekarang mereka lagi kayak koreksi harga gitu loh. Harga diturun-turunin, keluarin versi light. Karena dulu waktu launching mereka harganya ketinggian. Nah, komentar gue begini sih, ketika REV launching, gue lupa tahun berapa ya, 2022 bukan sih? Atau 2023 atau 2021. Ketika mereka launching ya, mobil EV itu kan belum terlalu mainstream gitu. Jadi mereka lumayan, si Wuling ini ya, ini lumayan salah satu pionir lah. Gue gak bilang satu-satu pionir ya, kalau usah ada Hyundai juga. REV ini salah satu pionir yang launching mobil EV di Indonesia, yang membantu mobil EV akhirnya mainstream sekarang di Indonesia. Salah satunya Wuling, gue gak bilang satu-satunya, tapi salah satunya Wuling. Kenapa? Karena mereka launching mobil EV dengan harga 200 jutaan. Memang 200 jutaan ini ada 200 jutaan gede ya, karena long range itu kalau nggak salah 280 apa gitu ya. Tapi nggak nyampe 300 gitu loh. Sementara banyak mobil EV lain yang udah jualan tapi nggak bisa mainstream. Contohnya apa? Kalau yang lama itu misalnya BMW i series ya, itu memang mobil mewah sih bilangnya ya, karena kemahalan. Oke, nggak tahu berapa miliar itu. Terus keluar Hyundai Ioniq 5 dengan harga 800 jutaan. Itu aja udah banyak orang bilang itu mobil murah. Karena kenapa? Mereka mengacu pada harga kayak Tesla gitu. Tesla itu memang nggak resmi di Indonesia ya, lewat importir. Dan harga Tesla itu udah di atas 1M gitu. Nah, Wuling ketika launching mobil dengan angka 200 jutaan, meskipun dengan ukuran mobil kecil begitu, yang muat 4 orang tapi pas-pasan, rapet, pintu cuma 2 ya kan. Mereka dengan harga 200 jutaan itu sebetulnya udah banyak yang bilang murah sebetulnya. Karena yang ditargetin untuk beli itu memang orang-orang kelas menengah atas gitu. Bukan kaum mendang-mending, bukan. Karena mereka mau jualan ini dengan harga yang nggak murah-murah banget, tapi ya nggak mahal-mahal banget. Gue nggak tahu ya kenapa mereka nggak bisa launching mobil EV, REV di harga 100 jutaan. Karena mobil yang mirip REV ya, tapi bukan REV. Mobil Wuling Mini EV di Cina itu harganya memang kalau nggak salah kurang atau lebih 100 juta lah. 70 juta pun kalau nggak salah ada. Banyak orang share mobil Mini EV ini di Cina harga nggak nyampe 100 juta. Mereka modif-modif dan sebagainya macam, dan akhirnya mainstream lah mobil EV ini, dan harga murah dan ukuran kecil di Cina ya kan. Cuma banyak orang Indonesia mungkin sedikit salah paham ya, ngelihat mobil Mini EV ini sama dengan mobil REV. Nah, gue bilang begini sih, ini mungkin strategi jualan aja ya, strategi bisnis lah, karena ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi gitu, nggak cuma satu atau dua. Salah satunya misalnya mungkin kebijakan pemerintah dari negara ini sendiri gitu. Mungkin awalnya Wuling mau masukin Mini EV di sini, cuma kalau mereka jualan harga mobil cuma 100 juta di Indonesia, mobil EV yang belum mainstream di sini, gue nggak ngerti, mungkin pemerintah juga nggak oke gitu loh dengan itu. That's why banyak mobil yang harganya di luar murah, terutama di Cina murah, masuk ke Indonesia itu harganya bisa hampir 2 kali lipat gitu, atau bahkan lebih mungkin. Nah, jadi ketika mereka launching ke sini, kan dengan mereka gua rasa mereka nentuin harganya dulu, nggak nentuin kayak mobilnya apa dulu gitu. Kalau mobil apa dulu, Mini EV dimasukin aja gitu. Tapi kenapa Mini EV nggak masuk ke Indonesia? Kayak mereka nentuin harga dulu, jadi mereka nentuin kayak harganya, harus di 270 jutaan. Terus mereka buatlah desain mobil baru. Dalam jeroannya mungkin kurang lebih sama aja sama Mini EV, cuma dengan aksesoris tambahan mungkin, dengan head unit, dengan range yang digedein, baterai digedein gitu kan.
dan desain sedikit dibedain gitu. Sebutlah mereka jadi Wuling REV jadi namanya. Yang mana kalau nggak salah REV ini nggak banyak dijual di Cina juga ya. Mungkin dijual tapi nggak banyak orang beli karena harganya ya ngapain gue beli yang REV. Mini EV aja lebih murah, orang lebih sama aja mobilnya gitu kan. Nah, akhirnya mereka jual, ada yang standar range, ada yang long range gitu kan. Waktu itu dia harga masih di atas 200 jutaan. Yang standarnya mungkin 220 ya, atau 230. Nah, ketika akhirnya mobil EV ini udah mulai mainstream, terutama Wuling REV bantu itu kondisi itu jadi mainstream, penjualan karena bagus, banyaklah brand-brand lain yang mulai main di segmen harga yang kurang lebih sama juga di 200 jutaan, ya kan? Nah, Wuling REV ini karena udah ada kompetisi di market gitu, mau nggak mau mereka kayak akhirnya koreksi harga. Tapi mereka nggak mau dong kayak bikin kecewa orang yang dulu udah beli standar range, long range dengan harga tinggi. Meskipun kalau gue menyimak ya kelihatannya banyak orang yang beli standar range, long range dulu dengan harga tinggi. Mereka sih ya udah nggak ambil pusing juga kalau sekarang harganya jadi turun gitu loh. Karena mereka udah adopsi itu duluan gitu. Kayaknya ini orang-orang yang bukan kaum mendang-mending, ya udah beli pakai aja gitu kan. Kalau sekarang harga lebih murah mereka tutup mata aja. Jadi sebetulnya harga itu sekarang mungkin kelihatannya sama atau nggak jauh beda, tapi sebetulnya masih ada buffer margin diskon yang jauh lebih gede kali ya sekarang daripada dulu. Nah, gimana cara mereka mau koreksi harga? Mereka keluarin lah versi baru, desain baru, namanya Light, desain baru tapi nggak bisa dibilang baru juga ya, cuma beda tipis gitu kan. Dikeluarin lah versi Light 200 yang mana yang akhirnya gue beli gitu kan, gue pakai dapat di harga OTR 190 katanya, tapi di nego-nego dapetnya 170-an. Terus habis Light 200 keluar Light 300, terus keluar sekarang lagi facelift Light gitu kan. Nggak cuma Light ya, kayak standar range, long range-nya juga ada facelift juga dengan harga yang dikoreksi lagi gitu. Nah, sekarang apakah dibilang dulu mereka launching dengan harga terlalu tinggi? Tergantung, karena kalau dulu mereka kalau lihat marketnya gitu, waktu itu ketika mereka pertama launching harga itu justru banyak orang bilang murah sih untuk mobil EV yang performanya kurang lebih experience naik itu berasa mobil dan akhirnya bisa mainstream. Itu harganya nggak bisa dibilang mahal juga. Tapi kalau sekarang mobil ukuran begitu dijual dengan harga hampir 300 juta, tentu aja orang akan prefer bilang beli Neta, akan prefer bilang beli mungkin Bingo gitu ya, atau mungkin prefer bilang beli MG gitu misalnya. Jadi sekarang udah akhirnya udah lebih banyak kompetisi, marketnya udah rame gitu, sehingga mulai ada kompetisi harga, ada koreksi harga. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa ada mobil harga 100 juta atau kurang, mobil EV. Tapi ini balik lagi ke pemerintah. Pemerintah mau nggak kasih orang beli mobil EV dengan harga kurang dari 100 juta gitu? Karena biaya cukainya pasti tinggi sih sebetulnya. Atau pajak kendaraan bermotornya mungkin untuk jual ya itu dijual barunya itu gue rasa tinggi. Tapi ya menurut gue gitu sih. Jadi kayak mobil EV ini si REV awalnya ya ketika launching nggak bisa dibilang mahal juga, tapi dibilang murah juga enggak gitu, tergantung orangnya siapa mungkin. Cuma ya kira-kira ada point of view kayak gitu lah ya, kayak ini mobil kenapa harganya segitu, dan akhirnya sekarang ada koreksi ya karena kompetisinya udah mulai, marketnya udah mulai rame dan kompetisinya mulai ada. Jadi mau nggak mau mereka pasti koreksi harga. Apakah kedepannya harga akan makin turun terus? Ya kalau barang banjir di market otomatis mau nggak mau harga akan turun. Tapi daya beli juga sekarang lagi turun. Karena daya beli lagi turun, meskipun mereka turunin harga bisa jadi orang yang beli juga turun gitu. Oke, gitu aja sih sedikit pembahasan gue soal Wuling REV yang melakukan koreksi harga gitu lah ya. Sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.